Nah, tetapi pada kesempatan ini kita akan sama-sama mau melihat sebenarnya bukan dari apa yang sudah saya saksikan tadi, tetapi terus terang memang ketika saya mendengarkan kesaksian dari suami yang bicara tentang latar belakang dari tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat di Alkitab, saya tadi senyum juga, senyum sendiri ya mendengar itu. Karena apa? Kita memang kalau ada pelayanan sempat untuk bicara atau namanya untuk diskusi sebentar tentang pelayanan untuk saya. Jadi ketika itu kami tidak membicarakan soal yang namanya dengan latar belakang. Tetapi apa yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini itu erat kaitannya dengan latar belakang. Mari sama-sama kita akan melihat Bapak Ibu bahwasanya Alkitab dengan jujur menyampaikan latar belakang dan keadaan tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab itu sendiri. Jujur, paling jujur Alkitab kita, dosa dari Daud dicatat. Demikian juga dengan Petrus yang menyangkal, Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Nah, ada juga tokoh-tokoh yang lain dalam latar belakang mereka, sebagaimana Paulus yang adalah penganiaya orang Kristen. Kemudian ada Yakobus, ada Priscilla dan Aquila, suami istri, yang mereka adalah tukang tenda. Ada Lydia sebagai pedagang, dan Cornelius saya catat di sini perwira Romawi. Bahkan Barnabas yang adalah orang biasa. Tetapi mari saya akan membawa kita kepada sebuah peristiwa Alkitab yang mencatat seorang yang bernama Onesimus. Ya, Onesimus adalah mantan buruan, orang yang dicari-cari. Saya tidak menyamakan dengan sebagian dari kita di sini dalam komunitas ini. Saya sempat tanya latar belakang semua di sini. Tetapi waktu saya mempersiapkan ini tidak ada kesengajaan. Saya malah bingung saya mau bicara apa Bapak Ibu. Kemudian saya buka catatan. Saya temukan tokoh-tokoh dalam catatan saya yang saya bacakan tadi itu. Salah satunya adalah Onesimus. Saya tertarik dengan ini dan baru kali pertama untuk saya tahu tentang sosok dari Onesimus. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kemudian saya mencari literasi, bahwa saya menemukan 6 fakta tentang orang ini. Yang pertama, bahwa Onesimus itu merupakan nama yang umum untuk para budak pada zaman itu. Ya, nama yang umum yang digunakan untuk seorang laki-laki, biasanya budak. Umum untuk para budak. Dan dalam bahasa Yunani, nama ini berasal dari kata onesimos, yang berarti berguna atau bermanfaat. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, nama ini ditulis dalam Alkitab dalam 2 kitab. Pertama dalam Kolose 4 ayat 9, Filemon 1 ayat 10. Fakta yang ketiga, Onesimus sendiri adalah budak dari Filemon. Filemon adalah teman dari Paulus. Ya, dia adalah budak yang ternyata dia melarikan diri dari rumah tuannya. Mungkin ada sesuatu kejahatan yang dia lakukan atau membuat sebuah kerugian sehingga mendatangkan kerugian bagi tuannya, dia melarikan diri. Karena kenyataan yang kemudian tidak memang dicatat apa yang dia perbuat atau perbuatan jahat apa atau kerugian apa yang ditimbulkan, tetapi Paulus kemudian menjamin untuk membayarkan hutang dari Onesimus kepada Filemon. Kalau kita hubungkan, ya mungkin saja ada kerugian yang dia buat. Yang keempat, Onesimus melarikan diri ke Roma, sebuah kota yang besar, untuk mendapatkan tempat
dia sembunyikan dirinya. Tetapi ada hal yang lain di fakta yang kelima, dia kemudian tertangkap, Bapak Ibu. Dia tertangkap dan dipenjara. Fakta yang keenam, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di penjara yang sama di Roma. Saya begitu terberkati dengan kisah ini sebenarnya secara pribadi, karena ada rahasia yang begitu besar dari pertemuan seorang Onesimus dengan Rasul Paulus. Rahasia itu kita akan dapati dalam Filemon 1 ayat 8. Filemon 1 ayat 8 sampai ayat 22. Untuk perikop ini diberi judul, Lembaga Alkitab memberi judul permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Di dalam ayat 8 sampai 22 itu kita akan mendapati sebuah gambaran yang indah, gambaran yang luar biasa, bagaimana hubungan saya dan saudara sebagai gereja dengan Tuhan Yesus, kepala gereja. Ya. Di dalam ayat yang ke-10 Filemon 1 itu kita akan melihat kata demi kata yang saya sudah rangkaikan seperti demikian, Bapak Ibu. Saya menemukan dua rahasia besar di sini di dalam ayat 10. Rahasia pertama, ketika Alkitab mencatat begini, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Perhatikan kalimat anakku yang kudapat selagi. Kita fokus dengan kata yang pertama adalah selagi. Selagi itu pengertiannya ada di sebuah tempat yang sama, sementara dalam kebersamaan di sebuah waktu atau dalam periode waktu tertentu. Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di penjara. Jadi itu menunjukkan bahwa baik Onesimus maupun Rasul Paulus ada di tempat yang sama. Selagi, selama. Demikian juga saya dan saudara dengan Tuhan harusnya selalu ada pertemuan yang pribadi di tempat yang sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan hal yang kebetulan dia berada di tempat yang sama dengan Rasul Paulus. Dan yang kita kemudian perhatikan selanjutnya adalah anakku yang kudapat. Anakku yang kudapat. Kalau kita melihat kata anakku, ternyata di sini Bapak Ibu, ketika Onesimus mendengar Injil dari Paulus dalam kebersamaan mereka, bukankah setiap pertemuan kita pribadi dengan Tuhan ada sesuatu suara Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita? Kalau pertemuan itu benar-benar kita lakukan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang kemudian membuat Onesimus yang mendengarkan Injil lewat suara atau lewat Rasul Paulus memberi diri bertobat menjadi Kristen. Dan Rasul Paulus mengasuhnya. Jadi Onesimus itu menjadi anak asuh dari Rasul Paulus, sehingga dia bilang anakku. Ini juga membuat kita untuk mengerti bahwa ada hubungan kedekatan, hubungan emosional, dan ada hak yang melekat kepada seseorang yang dianggap anak. Ya, ada hak yang melekat. Kita dengan Tuhan
dalam hubungan anak dengan Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kata yang kudapat. Yang kudapat ini apa? Yang saya boleh terima dari Tuhan untuk kata ini yang kudapat. Karena setiap apa yang dicatat dalam Alkitab itu punya pengertian yang dalam kalau kita selami. Nah, Roh Tuhan membawa saya begini. Kata yang kudapat itu tidak sembarangan ditulis karena ada maksud yang ingin Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Bahwasanya ada inisiatif yang dikerjakan oleh Rasul Paulus untuk mencari. Ya, tidak akan mendapatkan kalau tidak dicari. Dan itu adalah betul-betul inisiatif dari Rasul Paulus. Sementara Onesimus sendiri mungkin tidak pernah punya pikiran dia akan diinjili demikian. Kadang-kala orang juga merasa latar belakangnya itu kelam, latar belakangnya tidak baik, jahat. Dia akhirnya jadi minder, ya. Jadi minder, tidak percaya diri, mengurung diri. Dan di situ Tuhan berinisiatif untuk mencari kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inisiatif ini bersifat aktif. Saya catat di sini sifatnya aktif, yaitu menyasar targetnya tanpa dibatasi oleh tempat dan keadaan. Dimanapun, kalau Tuhan ingin mencari saya dan saudara, Dia pasti akan menemukan engkau dimanapun dan dalam keadaan apapun engkau. Amin. Haleluya. Sifatnya aktif, dan inisiatif yang aktif ini selalu datang dari pihak Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka berdosa kepada Tuhan. Tuhan yang berinisiatif mencari mereka. Bahkan Tuhan yang berinisiatif menutupi ketelanjangan mereka. Amin. Itu Tuhan kita. Dan bukankah Yesus sendiri datang dengan terus terang dia bilang, aku datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang dan yang tersesat. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kata yang lain, dalam penjara. Ternyata apa yang kita lihat lewat kehidupan Onesimus memberikan sebuah keyakinan pada saya dan saudara bahwa ternyata sebuah tempat atau dalam hal ini penjara tidak punya kekuatan atau kuasa untuk memenjarakan kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada kuasa yang bisa menahan kasih Tuhan ketika dia menyasar seseorang untuk ditangkap. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat. Saya sering mendengar kesaksian dari Pendeta Yusuf Roni yang saya panggil dengan Om Roni, di kesaksian online maupun di kesaksian secara tatap muka. Puji Tuhan, bertemu langsung dengan beliau. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan menangkap dia di penjara. Ketika itu dia disangkakan sesuatu yang sebenarnya dicari-cari kesalahannya. Kenapa kamu masuk Kristen? Karena saya membaca Alkitab. Terus orang yang interogasi dia bilang begini, oke, saya mau baca Alkitab. Bla 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 bla, dibaca Alkitab. Tetapi saya nggak masuk Kristen. Apa jawaban dari Pendeta Yusuf Roni? Saya baca Alkitab, saya masuk Kristen karena saya dipilih dan mendapat kasih karunia. Amin. Anda tidak. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara dipilih untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kemudian rahasia yang kedua, rahasia yang pertama tadi, di balik kata-kata tersebut, di balik pertemuan Onesimus dan Paulus, rahasia yang kedua yang ingin saya bagikan, ayat 11. Kita masuk ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu, baik maupun bagiku. Ini sebuah penegasan dari Rasul Paulus untuk mempengaruhi Filemon agar menerima Onesimus. Di dalam surat ini, surat Paulus kepada Filemon, dia memohon dengan sangat untuk Filemon menerima Onesimus kembali. Ya, bahkan dia menyatakan bahwa Onesimus sudah berubah menjadi sosok yang berguna, bermanfaat bagi pelayanannya. Kalau kita perhatikan dalam Kolose 4 ayat 9, di sana dikatakan Paulus, Onesimus itu orang yang setia, yang mungkin waktu yang lalu dia tidak setia menyebabkan kerugian bagi tuannya, tetapi dia berubah. Harusnya kalau saya dan saudara bertemu dengan kasih setia Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pertemuan-pertemuan itu harusnya mengubahkan hidup saya dan saudara, amin, ke arah yang lebih baik, amin. Makanya perlu kita ada ibadah, perlu kita ada persekutuan, perlu kita ada doa dengan Tuhan secara pribadi. Rupanya itu yang dialami setelah dia mendengarkan Injil dan diselamatkan, dia kemudian dibaharui hidupnya, dan hidupnya menjadi seperti apa namanya? Bermanfaat, berguna. Saya dan saudara disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Harusnya kita sesuai dengan nama itu, amin. Haleluya. Pengikut Kristus, karakter-karakter Kristus harusnya ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita harus hidup sesuai dengan nama yang disematkan, berguna, bisa diharapkan, dan bahkan kita berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, sebuah ayat yang populer. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Hasilkan buah, jangan sementara, tetapi tetap ada progres. Haleluya. Jangan jadi Kristen yang hanya tinggal di tempat atau jalan, tapi jalan di tempat. Kita harus maju kepada panggilan Tuhan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Buah itu harusnya sifatnya bisa dinikmati orang lain. Amin. Sesuatu yang kita hasilkan dalam kehidupan kekristenan kita harusnya itu dinikmati, jadi berkat bagi orang lain, bukan jadi batu sandungan. Jadi berkat, berguna, tetap bermanfaat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ternyata saudara di dalam Tuhan ada alasan yang mendasar. Kenapa begitu Rasul Paulus membela sosok Onesimus ini? Kita dapat jawabannya di ayat yang ke-12, Filemon 1 ayat 12. Dia kusuruh kepadamu, kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku.
Judul pemberitaan firman Tuhan adalah buah hati Tuhan. Buah hati itu bicara kesayangan, ya. Seseorang yang diperlakukan atau disebut dengan buah hati adalah orang yang diperlakukan secara khusus, beda dengan orang yang lain. Saya dan saudara adalah buah hatinya Tuhan. Kita diperlakukan secara khusus. Kalau tadi kita melihat di ayat Yohanes 15 ayat 16 itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Itu juga bahagia orang-orang yang menjadi buah hatinya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Nah, buah hati itu ciri-cirinya. Pertama, dia dianggap berharga. Berharga. Nah, saking berharganya Onesimus sehingga Rasul Paulus itu peduli dengan kehidupannya. Ya, dia peduli. Karena ternyata ketika dia berubah, dia menjadi berkat bagi Rasul Paulus dalam pelayanan. Dia menolong pelayanan dari Rasul Paulus. Dan kalau kita baca selanjutnya, sebenarnya Rasul Paulus ingin menahan dia untuk kembali atau selalu bersama dengan Paulus dalam pelayanan, menyokong pelayanan dari Paulus. Tetapi kemudian Paulus ingat bahwa ini adalah milik dari Filemon temannya. Dia tidak mau menahan Onesimus, jadi dia kembalikan. Untuk apa? Untuk tetap menjaga hubungan yang baik. Amin. Kalau kita cuma dipercayakan untuk mengasuh sementara, jangan tahan. Kalau itu jemaat orang punya, jangan tahan. Amin. Dia betul jadi berkat kepadamu. Tetapi kalau engkau kembalikan, dia akan jadi berkat baik padamu dan juga bagi orang yang memilikinya. Ya, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan. Untung di sini ada mulai sidang kan. Suka sekali pencuri orang jemaat. Belajar dari Rasul Paulus. Dia butuh. Dia yang mengasuh. Dia yang mempertobatkan. Dia yang membawa pada panggilan yang sebenarnya. Tetapi dia menyadari hubungan yang baik itu lebih penting. Amin. Ya, jaga hubungan baik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Paulus menaruh harapan kepada Onesimus untuk terus membantunya dalam pelayanan, tetapi dia tidak mau itu menjadi ancaman dalam hubungan baiknya dengan rekan sekerjanya Filemon. Kembalikan. Dia kembalikan kepada Onesimus, kepada Filemon. Nah, ternyata Onesimus menurut tradisi, tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi tradisi itu sesuatu yang diyakini betul-betul terjadi. Onesimus menjadi uskup di Efesus, dan dialah yang mengumpulkan surat-suratnya Paulus di kemudian hari. Nah, kita kembali kepada buah hati. Buah hatiku. Seorang yang disebut buah hati akan dibela mati-matian. Amin. Akan dibela mati-matian, diperjuangkan oleh Rasul Paulus untuk bisa kembali diterima Filemon, walaupun dia mengorbankan kepentingannya sendiri. Itu buah hati tulus. Haleluya. Yang kedua, keistimewaan. Kalau kita menjadi buah hatinya Tuhan, derajat kita diangkat, status kita diangkat. Perhatikan ini. Jadi inti permohonan Paulus kepada Filemon, ia berharap sekembalinya Onesimus kepada Filemon tidak dianggap sebagai budak lagi, tidak dianggap sebagai hamba lagi, tetapi dianggap sebagai saudara yang kekasih. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam ayat 15 sampai 19, di sana dia bilang mungkin dipisahkan sejenak daripada
mengerti ya rencana Tuhan. Dipisahkan sejenak daripadamu, yang itu saya katakan tadi, sementara saja ada pada Rasul Paulus untuk membantu dia dalam pelayanan, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku ia sangat kekasih, bahkan lebih lagi bagimu, baik sebagai manusia maupun sebagai saudara di dalam Tuhan. Jadi jika engkau menganggap aku temanmu, terimalah dia seperti engkau menerima aku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau orang dianggap sebagai buah hatinya Tuhan, ada derajat kita, ada status kita yang diangkat. Amin. Haleluya. Kita akan dimuliakan Tuhan dan dihargai juga oleh manusia. Itu janji Tuhan, jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Bukan lagi sebagai budak, tetapi menjadi sahabat. Saya dan saudara menjadi sahabatnya Tuhan, bahkan menjadi anaknya Tuhan. Amin. Yang ketiga, buah hati itu dijamin sepenuhnya. Ada jaminan bagi saya dan saudara. Perhatikan Filemon 1 ayat 18, bagaimana Paulus juga menjamin segala hutangnya. Ya, saya sudah kemukakan tadi. Ayat 18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 19, dan aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, tidak diwakilkan jaminan itu, bahwa benar-benar Rasul Paulus menjamin secara penuh, secara serius. Amin. Tidak tanggung-tanggung, dengan tulisannya sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Karena Filemon juga berhutang kepada Paulus, karena Paulus juga yang membawa Filemon menjadi bahagian dalam rencana Tuhan. Ini keseriusan, ini komitmen sebagai seorang yang menjamin orang lain. Dan Bapak Ibu, saya dan saudara dijamin Tuhan, keselamatan kita dijamin Tuhan, kehidupan kita di dunia dijamin Tuhan, kehidupan kekekalan kita dijamin Tuhan, dan Dia bayar tidak tanggung-tanggung dengan darahnya sendiri di kayu salib. Amin. Penebusan bagi saya dan saudara, sehingga kita tidak menjadi budak dosa lagi. Kita menjadi orang yang menang, yang dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain yang lebih besar. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kurang apa lagi? Ternyata saya dan saudara buah hatinya Tuhan. Bukan hanya di situ sebenarnya Bapak Ibu, ada hal lain lagi. Ternyata buah hatinya Tuhan bagian yang keempat, diperjuangkan sekuat tenaga. Diperjuangkan dengan segenap perasaan. Bahkan Rasul Paulus di dalam Filemon 1 ayat 20, dia memelas kepada Filemon, padahal sebenarnya Filemon juga ada hutang. Ya, ada hutang secara moral kepada Paulus. Ayat 20, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Bayangkan, dia memelas, bikin senang kok kita. Terima akan pada dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara ingat doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya? Amin. Kalau kita kemudian menghubungkan kisah Rasul Paulus, Onesimus dan Filemon merupakan sebuah gambaran yang indah tentang kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Filemon dan keluarganya itu tinggal di Kolose, dan dia menjadi seorang yang berdedikasi
dalam kekristenan pada waktu itu. Rumahnya itu dia buka untuk menjadi sebuah tempat komunitas, ya, komunitas orang percaya. Dia sebenarnya orang yang baik, orang yang ramah. Tetapi entah kenapa Onesimus itu melarikan diri dari Tuhan yang baik, Tuhan yang ramah itu. Bukankah saya dan saudara kadang-kala melarikan diri dari Tuhan kita yang baik, yang ramah itu, yang penuh dengan belas kasihan kepada saya dan saudara? Ya, kita melarikan diri. Tetapi sekali lagi, orang yang disasar oleh Tuhan, orang yang dimana kasih karunia Tuhan ditujukan, kemanapun engkau pergi dan berada, Tuhan akan mencari engkau. Tuhan akan mencari engkau. Amin. Haleluya. Itu kasih karunia, bukan karena perbuatan baik saya dan saudara. Amin. Itu kasih karunia. Seberapapun engkau pergi jauh dari Tuhan, Tuhan mau untuk menangkap engkau kembali dalam pelukan hangat kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita ingat apa yang disebut oleh Rasul Paulus mengenai galaran sang. Sulit bagiku menendang galaran sang. Kasih karunia Tuhan itu seperti itu. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan mau patok hidup saya dan saudara, tidak boleh lepas dari kasih karunia-Nya. Kita akan sakit kalau di luar kasih karunia Tuhan. Untuk itu pastikan kita selalu mendapat kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya, pertahankan itu. Karena Tuhan juga punya kasih setia, tapi juga Tuhan ingatkan kita, Tuhan juga punya batas. Tuhan punya kekerasan hati. Ada ayat Alkitab bilang begitu, bukan? Ingat kebaikanku juga, ingat kekerasanku. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan penuh dengan kasih karunia kepada saya dan saudara. Selalu kita ingat, Kejadian 39 ayat 21, bagaimana pengalaman dari Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kesayangan kepala penjara itu bukan terjadi hanya karena kebetulan. Tetapi tahukah saya dan saudara bahwa kesayangan dari orang lain kepada kita itu ditaruh Tuhan kepada orang tersebut. Amin. Perasaan itu adalah perasaan Tuhan yang Tuhan taruh bagi Yusuf lewat kepala penjara. Jadi banyak hal yang akan kita alami dalam hidup kita. Kita begitu akan merasa dan bersyukur bahwa kita ini kesayangan Tuhan lewat orang lain yang memperhatikan saya dan saudara, lewat orang lain yang menjadi jalan keluar, menjadi solusi bagi kita, yang di situ Tuhan taruh perasaannya. Haleluya. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Maliaki 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Haleluya.
bagaikan Onesimus, orang yang dipilih untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, untuk menjadi buah hatinya Tuhan. Pertama, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, itu bicara tentang inisiatif Allah untuk mencari dan memberi kasih karunia tanpa melihat latar belakang kita. Bukankah pertemuan kita dengan Tuhan adalah pertemuan-pertemuan yang pribadi, dan di situ kita akan menikmati Tuhan. Yang kedua, kesimpulannya, dahulu memang kita tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna untuk proyek kerajaan Allah. Ada maksud Tuhan. Saya dan saudara datang di tempat ini mendengarkan firman Tuhan karena ada maksud Tuhan untuk meneguhkan panggilannya bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tidak secara kebetulan ini terjadi. Ini dalam rencana Tuhan. Dan kalau saya dan saudara lahir hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Engkau hidup di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hati Bapa ada pada Paulus bagaikan hati Bapa yang ada pada Yesus, yang begitu mengasihi kita, yang begitu memperhatikan kita, yang begitu membuat kita itu sebagai buah hatinya, dianggap berharga. Saudara dianggap berharga? Amin. Saudara dibela mati-matian? Amin. Sekarang ada karena Tuhan yang bela kita mati-matian. Pengalaman-pengalaman kita yang lalu, mungkin dalam lembah-lembah, bayang-bayang maut, kalau masih ada saat ini, Tuhan bela-belain kita. Karena masih ada maksud Tuhan bagi saya dan saudara. Dia menjamin sepenuhnya kehidupan saya dan saudara di dalam dunia maupun sampai kekekalan. Amin. Haleluya. Dan diperjuangkan sekuat tenaga. Diperjuangkan sekuat tenaga. Buah hatinya Tuhan adalah kita yang dipilih tanpa memandang latar belakang kita, tanpa memandang asal masing-masing, untuk mendapat kasih karunia Tuhan dan menjadi kesayangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kasih karunia ministry, buah hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya pengelola kasih karunia ministry ada hati Tuhan yang Tuhan taruh di hatinya. Ada perasaan Tuhan yang Tuhan taruh di hatinya, sehingga bukan kebetulan di sini namanya kasih karunia ministry. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang untuk WL Singers, sama-sama kita mau lakukan satu koor yang saya selalu suka, koor baru ini. Ku